Halo, perkenalkan nama saya James Jose Subrata, kelas 8B, absen 12. Halo Bu Nili, perkenalkan nama saya Richard Christian dari kelas 8B, nomor absen 26. Halo, nama saya Reni Metilim, kelas 8B, absen 25. Pada tahun 1926 di Jakarta dibentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. PPPI dipengaruhi organisasi Indische Vereniging di Belanda yang telah berdiri beberapa tahun sebelum PPPI. Pada tahun 1922, Indische Vereniging mengubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. PPPI dan PI menganut haluan politik dan mengajak rakyat bergabung dalam aksi massa. Aktivitas keduanya berkaitan dengan nasionalisme Indonesia yang menentang kolonialisme. Perbedaan PPPI dan PI adalah wilayah pergerakannya. PPPI berada di dalam Indonesia dan PI di luar negeri. Kongres Pemuda Pertama. Kongres Pemuda pertama ini berlangsung pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Kongres Pemuda pertama diketuai oleh Muhammad Tabrani. Tujuan dari kongres ini adalah mencapai jalan untuk membina perkumpulan pemuda dengan membentuk sebuah badan sentral yang bermaksud memajukan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antar perkumpulan pemuda kebangsaan. Pilihan bahasa yang digunakan dalam kongres ini adalah bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Beberapa tokoh yang menyampaikan topik pada Kongres Pemuda pertama. Yang pertama, Sumarta berbicara tentang perlunya persatuan di Indonesia. Yang kedua, Bahdar Johan, Nona Adam, dan Jakso Dipuro membahas tentang kedudukan wanita dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga, Muhammad Yamin berbicara tentang kemungkinan masa depan bahasa-bahasa dan kesusastraan Indonesia. Dan keempat, Pinontoan berceramah mengenai peran agama-agama di dalam pergerakan nasional. Hasil Kongres Pemuda pertama. A. Mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. B. Usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot dan lain-lain. Kongres Pemuda 2 sendiri dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres Pemuda 2 dihadiri oleh berbagai organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, dan Jong Sumatera Nembon, serta Jong Ambon. Rapat pertama berlangsung pada hari Sabtu pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik John Linian Bondo, KJB, di Waterloo Plain. Kongres Pemuda 2 sendiri diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Beliau berharap agar Kongres Pemuda 2 dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Rapat kedua berlangsung pada hari Minggu pada tanggal 28 Oktober 1928 di gedung US Java Biosop. Dalam rapat ini dibahas masalah pendidikan. Pembicaranya adalah Purnomo Wulan dan Sarmini Mangunkusumo. Mereka berpendapat bahwa anak-anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan, harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah, serta anak-anak harus dididik secara demokratis. Rapat ketiga sendiri dipimpin oleh pembicara bernama Sunario. Rapat ini berlangsung pada tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Indonesia Clutchbow, Jalan Keramat Raya nomor 106. Sunario sendiri menjelaskan betapa pentingnya nasionalisme serta demokrasi selain gerakan kepanduan. Kongres Pemuda 2 dihadiri oleh berbagai organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatera Nembon, dan Jong Ambon. Mereka berpendapat bahwa anak-anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan, harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak harus dididik secara demokratis. Hasil Kongres Pemuda 2 adalah rumusan Sumpah Pemuda. Isinya adalah sebagai berikut. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia berjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Aspek Sumpah Pemuda. Yang pertama, satu nusa. Satu nusa bermakna satu wilayah atau tanah air yang merupakan tempat kita tinggal dan berlindung. Oleh karena itu, sebagai pemuda dan pemudi Indonesia, kita harus membela dan mempertahankan negara Indonesia ini agar tidak terpecah belah.
Yang kedua, satu bangsa. Satu bangsa bermakna satu kesatuan suku bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menghargai perbedaan dan mau bergaul tanpa membeda-bedakan ras, suku, ataupun budaya. Yang ketiga adalah satu bahasa. Sebagai pemuda dan pemudi Indonesia, kita harus bangga menggunakan bahasa persatuan kita. Bahasa yang menjadi bahasa yang mempersatukan kita, yaitu bahasa Indonesia. Beberapa cara untuk melakukan pengamalan Sumpah Pemuda adalah: 1. Nilai kegotong royongan. Yang pertama, melakukan kerja bakti, membantu orang tua atau orang lain yang membutuhkan. Nilai patriotisme, ikut serta dalam upacara bendera, ikut serta kegiatan baris berbaris, melerai teman jika berkelahi. Nilai cinta tanah air, bangga menggunakan produk dalam negeri, bangga dan suka dengan tarian daerah dan makanan tradisional. Implementasi nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika antara lain adalah: 1. Seluruh pemuda dan rakyat Indonesia wajib untuk bersatu dalam rangka berjuang memajukan bangsa Indonesia. Yang kedua, seluruh pemuda dan rakyat Indonesia harus mampu menjadikan keberagaman adat dan budaya sebagai potensi untuk memajukan bangsa Indonesia. 3. Seluruh pemuda dan rakyat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan tidak pernah berniat untuk mengubahnya. Keempat, seluruh pemuda dan rakyat Indonesia harus meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Kelima, seluruh pemuda dan rakyat Indonesia harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Menurut saya, Sumpah Pemuda merupakan pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda dan pemudi untuk menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Menurut kamu, makna Sumpah Pemuda bagi kamu itu apa sih? Kalau menurut aku, Sumpah Pemuda itu bisa dimaknai sebagai alat pemersatu bangsa yang benar-benar membangkitkan semangat juang pemuda-pemudi Indonesia waktu itu ya. Terus Sumpah Pemuda itu harus dilestarikan juga dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya dengan menjaga persatuan dan kesatuan gitu. Menurut Cece, apa itu makna Sumpah Pemuda? Menurut saya, Sumpah Pemuda itu sebagai penggerak atau penonggak untuk pemersatu pemuda-pemudi Indonesia, dimana di masa sekarang itu Sumpah Pemuda sebagai semangat juang generasi muda untuk memberikan kontribusi kepada negara atau bangsa Indonesia. Menurut saya, bila tidak ada Sumpah Pemuda, kemungkinan Indonesia akan masih lebih lama lagi dijajah oleh para penjajah, karena belum ada persatuan dan kesatuan pada saat berjuang melawan penjajah-penjajah tersebut. Menurut Cece, kalau zaman dulu tidak ada Sumpah Pemuda, apa yang akan terjadi sekarang? Jika pada waktu itu tidak ada Sumpah Pemuda, maka belum lahir negara Indonesia yang bebas dari penjajah. Karena adanya Sumpah Pemuda sebagai pendongkrak semangat dari para pemuda-pemudi Indonesia yang melahirkan kemerdekaan Indonesia, sehingga Indonesia bisa sampai pada tahap ini. Nilai-nilai Sumpah Pemuda yang kamu terapin dalam kehidupan sehari-hari kamu apa sih? Sumpah Pemuda kan sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi menurut aku dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa terapin Sumpah Pemuda dengan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau mengikuti upacara bendera di sekolah dengan hormat ya, sebagai bentuk nilai patriotisme dalam upaya menjaga kelestarian Sumpah Pemuda juga dalam zaman sekarang ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dalam video ini. Saya mengucapkan terima kasih.